Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Bangsa Israel ketika Tuhan selamatkan, membawa dia keluar dari bangsa Mesir menuju ke tanah perjanjian. Di dalam perjalanan yang begitu banyak masalah, banyak rintangan, dia diberikan hukum. Hukum Taurat yang kita kenal saat ini, ketika mereka harus berjalan mengikuti dan tunduk kepada hukum Taurat tersebut. Salah satu yang dari hukum Taurat itu adalah jangan menyembah Allah lain. Saudara, jangan menyembah patung-patung. Tidak ada Allah lain di hadapan dia kecuali Allah itu sendiri. Tidak boleh dia menyembah patung-patung atau ilah-ilah lain. Bagaimana ketika dia melakukan pelanggaran? Saudara, bangsa Israel ketika dia tidak tahan dengan cobaan, dengan godaan, dengan tantangan, bahkan dia menyembah Allah lain, di situ dia mendapatkan hukuman, mendapatkan kutukan, bahkan dia harus mengalami penganiayaan, dia harus diasingkan. Saudara, bangsa Israel berusaha berjuang untuk berjalan dengan hukum Taurat supaya sempurna. Hukum Taurat yang diberikan langsung oleh Tuhan yang dia harus taati dari waktu demi waktu. Tetapi mereka tidak bisa. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini sebagai orang percaya? Apakah kita harus tetap melakukan seperti bangsa Israel melakukan hukum Taurat itu? Atau tidak? Kalau kita melihat dalam perjanjian baru ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Tuhan Yesus katakan bahwa dia menggenapi hukum Taurat tersebut. Tidak ada satu iota pun yang dihilangkan, tidak ada satu pun yang disingkirkan, tetapi dia menggenapi seluruh hukum Taurat tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita hidup di negara Indonesia, kita harus tunduk dengan peraturan, dengan tata tertib, dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Kalau kita tinggal di negara lain, taruhlah di Malaysia atau Singapura, kita pun harus tunduk dengan peraturan yang ada di sana. Walaupun saudara mungkin hanya berkunjung, tapi saudara tidak pernah bisa untuk melanggar peraturan atau undang-undang tata tertib yang ada di sana. Saudara pun harus mentaatinya dan tunduk kepadanya. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara, justru kita harus bisa melihat apakah saat ini hukum kita mau ikutin yang mana? Apakah kita tetap mau mengikuti hukum Taurat seperti zaman dulu? Saudara, sebagai orang percaya, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya hukum kita bukan lagi melakukan hukum Taurat, tetapi kita harus lebih tinggi dari itu, yaitu Tuhan sendirilah yang menjadi hukum kita. Berbicara Tuhan sendiri yang menjadi hukum kita tidak mudah, tidak gampang. Kalau kita berbicara hukum Taurat, jelas jangan ada Allah lain, jelas jangan membunuh, jangan mencuri. Tetapi kalau kita berbicara Tuhanlah hukum kita, berarti apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan sehari-hari, kita harus pikirkan, benarkah itu menyukakan hati Bapa? Benarkah itu memuaskan keinginannya? Benarkah yang kita perbuat ini adalah yang menjadi perintahnya? Tidak mudah, betul saudara. Sangat tidak mudah. Justru kita harus bisa memahami apa sih kehendak Bapa, apa sih yang menjadi kesukaannya, apa sih yang dia inginkan. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau berjalan dalam kehidupan ini, manusia pada awal pertama kali diciptakan oleh Allah sempurna adanya, sehingga ketika Allah selesai menciptakan, dia mengatakan bahwa semuanya sungguh amat baik. Adam dan Hawa diciptakan sungguh sangat amat baik, saudara. Kegiatan sehari-hari dia berjalan bersama dengan Allah. Apa yang dia lakukan semuanya harus seirama, seiringan dengan Allah. Dia diciptakan dengan luar biasa. Dia memiliki tugas memelihara taman. Itu bukan tugas yang sembarangan, tetapi Tuhan menyertai dia. Tuhan berjalan bersama dengan dia. Adam dan Hawa setiap hari bercengkrama, bersekutu dengan Allah. Saudara, dia bisa lakukan karena Tuhan menciptakan Adam dan Hawa serupa dengan dia, memiliki potensi dengan dia. Bahkan dia bisa mengimbangi kekudusan Tuhan, dia bisa mengimbangi kebijaksanaan Tuhan, dia bisa berjalan beriringan. Apa yang terjadi ketika dia jatuh ke dalam dosa? Dia tidak lagi bisa mengimbangi kesucian Tuhan, dia tidak bisa lagi mengimbangi kekudusan Tuhan, karena dia sudah posisinya jatuh di dalam dosa. Ketika dia jatuh di dalam dosa, dia hidup menyenangkan hatinya, dia hidup mengikuti apa yang dia inginkan, dia terputus, dia terhilang dari Bapa di surga. Saudara, sekarang ini saudara dan saya
ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang tadinya kita berada di dalam ikatan dosa, kita berada di dalam kehidupan dosa, Tuhan tebus, Tuhan ambil saudara dan saya, kita disucikan, kita dikuduskan dengan darah Yesus, maka kita diangkat dan dikembalikan sempurna seperti Tuhan menginginkan pada saat pertama kali manusia diciptakan sempurna adanya dan sungguh amat baik. Saudara, ketika kita diciptakan sempurna dan sungguh sangat amat baik, dengan punya tujuan, Allah menginginkan saudara dan saya, kita bisa mengimbangi kekudusan Tuhan. Kita bisa mengimbangi dan berjalan bersama dengan Allah. Kita bisa mengimbangi kebijaksanaannya di dalam kehidupan ini. Saudara, supaya kita bisa mengimbangi, berarti kita harus bisa mengenal Bapa. Tidak mudah untuk mengimbangi, dan bahkan kalau kita mau mengimbangi kekudusan Tuhan, kita yang sudah disucikan, dikuduskan, berarti kita harus membereskan jiwa kita. Kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Untuk melakukan kehendak Bapa, kita harus bisa mentransformasi cara berpikir kita. Makanya firman Tuhan katakan, janganlah kita serupa dengan dunia ini, tetapi perbaharuilah akal budimu. Berbicara perbaharui akal budimu, bukan hanya sekejap, bukan hanya kita dibaptis, keluar dari baptisan kita sudah dibaharui. Tetapi membaharui akal budi harus setiap hari, harus dengan tekun, dengan ulet. Kita harus mengerti, membaharui pikiran kita, jiwa kita harus melalui firman Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa kita gunakan untuk memperbaharui pikiran kita. Supaya kita bisa dibaharui untuk mengerti kehendak Tuhan, firman Tuhanlah kuncinya. Firman Tuhanlah jawabannya yang kita harus pergumulkan setiap hari, renungkan setiap hari, siang dan malam kita renungkan, kita bergumul, kita bersekutu, supaya kita benar-benar dari hari demi hari hidup kita terus meningkat, sehingga kita bisa mengimbangi kebijaksanaan Tuhan. Bahkan kita harus bisa berjalan beriringan dengan Tuhan, kita harus bisa bersekutu dengan Dia, supaya kita bisa mengimbangi, kita harus bisa bersekutu. Ada persekutuan yang erat dengan Bapa di surga, ada persekutuan yang luar biasa dari hari demi hari yang harus kita jalani, saudara, supaya di dalam kehidupan kita mengerti kalau Tuhanlah hukum kita. Berarti apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita perkatakan, semua harus seizin Tuhan, semua harus sesuai dengan kehendaknya, semua harus menyukakan hatinya. Jangan lagi kita berpikir, oh saya tidak lagi hidup di dalam kesucian, lalu kita, ya sudahlah, kita sudah menjadi orang yang bersalah. Saudara, justru kalau ketika kita menyadari kita bersalah, ambil keputusan. Kita harus kembali. Kita harus mulai mengalihkan pikiran kita. Kita transformasi cara berpikir kita. Karena Bapa di surga menginginkan saudara dan saya bisa mengimbangi Dia di dalam kekudusannya, di dalam kesuciannya, di dalam mentaati perintahnya. Supaya apa yang saudara lakukan, semuanya hanya menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tinggal di negara Indonesia, kita harus tunduk dengan peraturan Indonesia. Kita sebagai warga kerajaan surga, kita sebagai orang-orang percaya, kita harusnya tunduk dengan peraturan-peraturan sebagai warga kerajaan surga. Dan yang harus kita ketahui, sebagai warga kerajaan surga, berarti negaranya ada sebuah kerajaan, yaitu kerajaan surga. Siapa yang memimpin? Siapa yang memerintah? Yang memimpin dan memerintah nanti di langit yang baru dan bumi yang baru adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Supaya kita dapat masuk nanti di langit yang baru dan bumi yang baru, kita sebagai anggota kerajaan surga, kita harus bisa tunduk kepada perintah Tuhan. Di mana kita bisa tunduk saat ini, yaitu pemerintahannya melalui Roh Kudus di dalam diri saudara dan dalam diri saya. Kita harus bisa tunduk dari hari demi hari terhadap Roh Kudus, di mana itu membuktikan kita taat dan kita tunduk pada Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, jangan lupa sebagai warga kerajaan surga, kita yang akan masuk sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, kita harus tunduk dan kita harus bisa menjadikan Tuhanlah sebagai hukum kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.